ia pun memegang kedua tangan ibu. Pada napas yang terakhir, pelan-pelan matanya ibu itu tertutup dan dia meninggalkan dunia ini. Setelah ibunya menutupkan matanya dan meninggal dunia, Hari cepat-cepat keluar sebelum dia membersihkan air matanya di mukanya dan dia merapikan posisi tubuh ibunya. Dia mengatakan kepada suster apa yang terjadi dan dia menelpon seluruh kakak-kakaknya untuk hadir malam hari itu juga. Mereka semua kaget dan terkejut apa yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya malam hari itu juga dimandikan di rumah sakit dan dibawa pulang ke rumah. Di rumah itu si pembantu begitu syok dan menangis, meraung-raung. Akhirnya disiapkanlah sebuah tempat dipan untuk dibaringkan ibunya di sana. Hari menelpon ayahnya dan minta ayahnya untuk segera masuk ke rumahnya untuk melihat mendatangi keadaan yang berduka ini dan mengurus semua atas kematian daripada ibunya. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perintah daripada ibunya, wasiat daripada ibunya bahwa dia minta agar dikebumikan di Sukabumi. Esok harinya, hari itu juga, Hari berserta seluruh keluarganya dan sudah pastinya ayahnya juga ingin ikut juga untuk mengebumikan. Mereka semua berangkat rombongan menuju Sukabumi membawa jasad sang ibu. Dalam perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi, sang ayah sendirian di mobil beserta sopir, tidak mau bercampur dengan yang lainnya, dan yang anak-anak pun yang lainnya pun juga tidak mau berurusan dengan ayahnya dan biarkan aja dia sendirian. Yang penting mereka tugasnya adalah sekarang mengebumikan ibunya, urusan dengan ayah nanti setelah semuanya selesai. Mereka akhirnya berangkat dan sampai di Sukabumi. Ketika sampai di Sukabumi Desa Kedung Haung, mereka mencari tahu di mana tempat pemakaman, dan memang sudah berapa kali mereka datang ke tempat pemakaman kakek dan buyutnya, dan di sana memang ada. Sampai mereka ketemu, akhirnya pada hari itu juga dikebumikanlah sang ibu di dekat pusara kedua orang tua dan kakeknya. Malah pada hari itu juga mereka semua menginap di Sukabumi sampai masalah selesai. Mereka menginap di Sukabumi selama 3 hari. Tapi anehnya hari kedua setelah pemakaman, sang ayah udah bilang saya akan pulang ke Bogor, ada sesuatu hal. Mereka tidak mengiraukan seperti kayak sebodoh amat apa yang Anda lakukan, tapi nanti setelah semuanya beres kami akan mengejar Anda. Jangan takut itu, kata si kakak yang pertama. Pasti kita akan kejar ayah. Kita akan minta pertanggungjawabkan dari dia. Mereka tinggal di Sukabumi beberapa hari dan akhirnya dengan berat hati mereka pulang ke Bogor. Hanya tinggal hari saja, karena hari memang ada satu hal yang harus dia tuntaskan. Perintah daripada ibunya agar supaya berdoa di pusara sang kakek. Setiap malam hari datang di pusara kakeknya dan juga di pemakaman ibunya. Dia sudah minta izin dengan kepala desa setempat bahwa dia setiap malam ingin berada di pusara ibunya. Setiap malam dia membacakan Yasin di pusara ibunya. Begitu sedihnya dia sering menangis, tapi dia juga sedihnya bukan main. Tapi dia juga setelah dari ibunya, dia ke samping ke tempat pusara kakek-kakeknya dan dia duduk di sana. Dia berharap bahwa sosok atau sesuatu akan tampil seperti apa yang ibunya harapkan, bahwa sesuatu akan tampil di pusara, tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Namun dalam hati kecil Hari ingin mengembalikan kalau bisa ilmu ini. Bahkan kotak merah yang diserahkan oleh ibunya kepada dia itu dia tanamkan. Seharusnya dia tidak tanamkan itu, tapi dia tanamkan bersama-sama di dalam kuburan ibunya.
Jadi dia di sana udah siap dengan sebuah skop. Dia keesokan harinya tuh dia setelah 1 hari dikebumikan, ibunya dia cangkul lagi sedikit tanah itu, dia pendem kotak merah itu di mana ada rajahnya dan segala macam itu, dia pendem di situ. Ini sudah pertama kali, ini sudah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Hari, bahwasanya kotak itu sebenarnya harus dipegang oleh Hari selamanya. Ingat pesan daripada ibunya bahwa suatu saat nanti dia harus menyerahkan kepada anaknya laki-laki. Tapi ini dia sudah langgar. Jadi pelanggaran pertama adalah dia kembalikan kotak itu ke pusara ibunya. Dan memang dia sudah niat dari pertama, dia tidak mau menerima ilmu ini sebetulnya. Jadi langkah dia entah apa, dia serahkan kotak itu kembali ke pusara, seakan-akan dia mengembalikan kotak itu. Hal-hal aneh tidak terjadi selama dia berada di pusara itu. Selama 1 minggu dia tidak pulang ke Bogor. Masuk hari ke-8, akhirnya dia pamit kepada ibunya dan juga kakek-kakeknya. Dalam hati dia setelah selesai membacakan doa, dia bilang, saya akan pamit ke ke Bogor untuk kembali kepada kehidupannya dia. Insya Allah dalam waktu dekat-dekat ini, setiap hari Sabtu atau Minggu saya akan kembali ke sini untuk bersiarah. Akhirnya dia pulang. Dia pulang tidak menggunakan kendaraan. Memang sengaja dia minta semua kendaraan pulang. Dia pulang dengan bus malam. Di dalam perjalanan daripada Sukabumi ke Bogor, dia duduk paling belakang. Di belakang tempat duduk bus itu kebetulan tidak ada orang, jadi dia duduk di paling belakang dan dia merebahkan dirinya di kursi. Dia pikir ini enak juga nih untuk relax sambil mengenang masa-masa indah bersama ibunya dulu ya. Dia duduk dan akhirnya nggak lama kemudian dia tertidur. Dalam perjalanan itu dia tertidur. Kira-kira 1 jam 2 jam, ini sudah malam ya, dia pulang ke Bogor. Kira-kira 1 jam 2 jam dalam perjalanan itu dia terbangun karena dia merasa seperti ada orang yang duduk di sampingnya. Oh, dia bangun dan ternyata dia nggak sadar ya. Mungkin bus telah stop di beberapa stop dan ada penumpang baru di sampingnya. Dia ngelirik sedikit dan dilihat ada seorang agak tua duduk di sampingnya. Tapi dia seperti ke orang tidur, orang tua itu. Jadi dia pikir, oh ya sudah nggak apa-apa lah, ada temannya gitu ya. Udah gitu dia balik lagi dan dia merebahkan diri lagi, dia mau tidur lagi. Ketika dia mau masuk ke tidur, itu dia merasakan seperti suara di sebelah kanan. Jadi suaranya ternyata suara datang dari si orang tua yang duduk di sampingnya ini. Suaranya itu seakan-akan suara itu berbicara dalam bahasa Sunda kuno sekali gitu ya. Bukan Sunda yang biasa kita dengar, tapi Sunda yang Sunda lama sekali gitu ya. Dia tahu ini Sunda lama. Jadi dia bilang bahwa seakan-akan dia bicara kepada dia menanyakan kenapa kau menaruh kotak itu di pusara ibumu, kan seharusnya kamu yang bawa. Antara sadar dan tidak sadar, Hari itu mau bangun nggak bisa ya, jadi dia tiba-tiba udah masuk ke dalam mimpi, ke dalam tidur, padahal baru saja tadi mau tidur, tapi ini tiba-tiba dia masuk ke dalam tidur, alam tidur. Dan dia mendengarkan itu suara orang itu, dan orang itu seakan sudah berpaling. Jadi dia tadinya begini, dia sudah berpaling sekarang menghadap ke si Hari. Tapi ini dalam mimpi ya, seakan-akan dalam mimpi ya. Jadi dalam bawah sadar dia, orang itu ini, dan ternyata muka orang itu mirip dengan muka kakeknya. Jadi mirip dengan dia. Muka tua sekali. Dan kakek itu seakan-akan kayak kesel dan marah gitu. Kenapa kamu tinggalkan kotak itu di sana? Kan sudah pesan daripada ibumu untuk kamu bawa. Kenapa kamu tinggalkan? Dia mau jawab tapi dia nggak bisa. Seperti kayak terkunci mulutnya. Tapi mata dia terbuka. Dia ngelihat orang tua itu. Nggak kuasa dia untuk menutupkan matanya. Konsekuensinya adalah kamu akan mendapatkan beberapa halangan dari ibumu, dari dalam hidup. Karena pelanggaran pertama sudah kamu lakukan. Kamu lebih baik berhati-hati. Akan ada sesuatu yang terjadi padamu. Kalau kamu tidak mengambil kotak itu, akan ada terjadi sesuatu.
orang itu akhirnya kembali. Ketika dia kembali begitu, Hari seperti kayak baru sadar gitu. Dia bangun, dilihat ke kanan. Waktu dilihat ke kanan, nggak ada orang di situ. Jadi perasaan dia tadi sebelum saya tidur kayak jelas sekali kerasa ada orang duduk di samping. Gitu kan, tahu kan kalau orang mau duduk di samping kita di besi itu kan ada serak gitu kan, kerasa ya. Itu dia kerasa sekali. Nah, tapi sekarang dia lihat ke kanan nggak ada. Terus dia bilang, ya Allah, tadi siapa ya? Tapi dia pesannya kenapa dia kok nggak bawa kotak itu? Kok seperti dia tahu gitu kejadian bahwa dia tinggalkan kotak itu di makam. Sudahlah, dia bilang mungkin hanya mimpi aja nih. Jadi dia nggak apa-apa, dia teruskan aja. Dia nggak mau turun dari bus dan juga udah malam ya. Bagaimana mau kembali? Dia bilang ya udah nggak apa-apa lah. Dia langsung ke Bogor aja. Akhirnya dia pulang ke rumah. Terus dia masuk rumah dan ambil air wudhu, membersihkan diri, dia sholat. Setelah dia sholat, dia tidur kembali, istirahat. Pada malam-malam kira-kira jam 1:30 pagi, itu ada ketukan di jendelanya dia. Ketukan. Berulang kali. Hari mau buka, tapi kok dia agak takut juga ya. Kok pagi-pagi buta gini ada orang yang ketuk ya. Dia nggak berani buka. Tapi dia seperti kayak ada di luar tuh jelas sekali seperti. Dia kan bangun, dia pelan-pelan didekati jendela itu. Seperti kayak ada orang bilang, buka jendela. Gitu. Hari kan mundur. Gitu. Hari ketakutan. Lalu dia keluar. Dia keluar menuju ke ruang tengah, dia nyalakan lampu. Lampu nyala semua. Nah, ayahnya ini sekarang sudah tidak tinggal di rumah lagi nih. Semenjak kematian ibunya dan itu dia udah nggak mau lagi, seakan-akan dia nggak mau balik pulang, tapi nggak apa-apa. Jadi di Hari tinggal sendiri dengan pembantunya. Dia duduk di ruang depan, dia ngerokok, ketakutan sekali ya. Dia nyalakan semua lampu kamar pun dia nyalakan. Dia akan inisiatif, besok pagi dia mau ngobrol sama pembantunya. Pagi-pagi hari dia bangun dan dia bercerita kepada sang pembantu. Ternyata sang pembantu juga mengalami hal yang sama tapi agak berbeda sedikit. Kamar dia diketuk, bukan jendela tapi pintu kamar ya. Nah, dia juga sebetulnya pagi hari ini juga mau cerita kepada Hari. Dia bilang, Mas Hari, sebenarnya saya tadi malam juga diketuk sama orang. Oh iya, kata, iya. Pintu saya tuh diketuk, antara saya tidur dan tidak tuh. Saya pikir ini apa Mas Hari mau minta sesuatu, tapi kok nggak pernah. Mas Hari kan malam-malam minta sesuatu ke saya kan. Kok diketuk? Saya tidur akhirnya. Nah, ketika menjelang subuh, ketika saya mau sholat subuh, itu saya juga mendengar seperti ada orang jalan di luar, tetapi berat kakinya. Kayak serak gitu ya. Apa Mas Hari pagi-pagi gini kok bangun kok udah membawa-bawa sesuatu, gotong-gotong sesuatu, saya juga nggak tahu. Makanya saya mau nanya, kok aneh ya? Ya udah nggak apa-apa deh, semoga nggak ada apa-apa malam ini. Hari tidak sadar bahwa itu adalah kali kedua yang dia mengalami hal yang agak aneh. Hari-hari berikutnya, Hari mengalami suatu hal yang menegangkan dan agak aneh sekali ya. Saya rasa sih, kalau menurut cerita Hari ke saya rasa aneh sekali. Hari bilang sih agak aneh, kalau saya bilang sih aneh sekali. Jadi kira-kira menuju hari Sabtu, seperti janjinya kepada ibunya, dia akan datang dan berziarah ke kuburan ibunya. Jadi Sabtu itu pagi-pagi dia udah siap untuk nanti sore dia naik bus menuju Sukabumi. Dia pamitan sama si kakak-kakaknya dan juga pada si Mbok, tolong dikunci aja kamar atau segala macam. Kalau udah, pokoknya dia paling hari Minggu sore udah kembali, dia bilang begitu. Saya hanya mau cuma ziarah aja. Tapi setiap malam itu kan ada acara pengajian di rumahnya ya, untuk pengajian ibunya. Cuman dia sudah berpesan kepada kakak-kakaknya, nanti Sabtu Minggu mohon jangan, saya tidak usah ikut, silakan kakak-kakak dan orang-orang lain untuk mengadakan pengajian, saya akan berangkat ke Sukabumi. Kakaknya pun bilang ya udah nggak apa-apa, gantian aja kita nanti setelah
minggu ini kamu berangkat, minggu depan kita yang gantian berangkat, kita gantian aja di antara keempat bersaudara kita ini. Ya udah, akhirnya sore hari kira-kira jam 4 dia sudah berangkat dan sudah dalam bus. Kira-kira jam 6 ya, jam 6 sore gitu, sudah hampir dekat ke daerah Sukabumi sana. Dia tertidur. Pada waktu dia tertidur itu, dia dibangunkan oleh seseorang, terus dia bilang, "Pak, kita semua turun di sini, maaf, ini perjalanan kita harus ganti dengan bus yang lain." Ternyata busnya mogok. Tengah jalan tuh busnya mogok begitu. Mogok dan nggak bisa diteruskan, dan dia bilang, katanya si sopir, sebentar lagi akan ada bus yang lain yang akan datang dan membawa sampai ke terminal Sukabumi. Akhirnya semua penumpang turun, nggak terlalu banyak juga, ada kira-kira cuman 24 orang gitu ya di dalam bus itu. Kebetulan lagi kosong busnya, biasanya sih penuh tapi ini kosong. Akhirnya mereka semua turun dan menunggu. Ketika dia semua pada nunggu bus yang selanjutnya akan datang ini, Hari pingin duduk sebentar di warung terdekat dan minum dulu sambil nunggu bus tersebut. Akhirnya dia mampir ke sebuah warung. Dia pesan kopi, terus gitu dia nunggu. Kira-kira sebatas 10 menit kemudian, hari sudah mulai agak gelap, udah mulai jam 6 ya. Itu ada seseorang datang, tapi bukan supir atau kenek yang tadi. Ini ada seseorang lain lagi datang, dia bilang, "Pak, busnya sudah mau berangkat, lewat belakang aja, busnya nunggunya di belakang, orang-orang udah pada nunggu di dalam bus." Oh ya udah kalau gitu. Dia bayar kopi, terus akhirnya masuk, dia ikutin orang itu dan masuk ke dalam sebuah bus. Busnya agak lain, agak tua juga busnya, tapi nggak apa-apa, bersih kelihatannya. Dia masuk, dia lihat orang-orang semua udah pada duduk di dalam bus itu. Wah, penuh kali ini, dia pikir gitu ya, kok nggak seperti tadi. Rupanya ada beberapa penumpang baru yang menaik ke dalam. Dan dia duduk kira-kira 2-3 kursi sebelum supir. Dia lihat supir itu hanya duduk aja, hanya natap ke depan. Dan nggak lama kemudian pintu bus ditutup dan akhirnya mereka berangkat. Ya udahlah, Hari udah masuk ke dalam bus yang baru, dia naik berangkat. Nggak lama kemudian Hari merasa ngantuk lagi dan dia tidur. Nggak lama kemudian itu dia seperti kayak dengar lantunan gamelan Sunda ya. Gamelan Sunda itu dengan suling biasanya kan ya. Itu kedengaran jelas. Jadi dia bangun, tapi dia lihat sekeliling orang-orang semua pada tidur semua. Ada yang hanya cuma natap ke jendela keluar gitu, tapi nggak ada yang seperti kayak nggak terganggu dengan suara gamelan itu. Dia jelas sekali dengar ada suara gamelan. Dia lihat kiri kanan tuh siapa yang memainkan musik ini, apakah dari kaset atau dari apa gitu. Tapi kok cukup keras, tapi orang-orang semua kok cuek gitu ya. Ada yang ngadep, banyak kan ngadep ke luar ke jendela sana. Jadi dia lihat sebelah kanan dia, di kursi dia nggak ada orang. Jadi dia berjaga-jaga aja. Dia takut seperti kejadian dulu ya, kalau dia tertidur nanti ada kayak sosok lagi yang muncul. Jadi dia tertidur sebentar, dia bangun karena suara gamelan itu. Gak lama kemudian ada orang naik dan langsung duduk di samping dia. Dia lihat, orangnya nggak begitu tua, muda. Oke lah, mereka jalan lagi. Pada satu tikungan di jalan menuju ke salah satu jembatan begitu, itu si bus itu bilang begini, si sopir itu, "Kita berhenti sebentar di sini untuk siapa yang mau kencing, di situ ada toilet umum, silahkan." Dan cuma beberapa menit langsung kita jalan lagi. Akhirnya Hari pikir, saya juga pengen turun kencing deh begitu. Dia cari itu toilet umum. Di sana ada toilet umum, tapi dia lihat orang-orang masih pada duduk di bus itu. Dia bilang, dia permisi sama si bus, "Pak, saya mau turun sebentar kencing ya Pak, tunggu sebentar." Si bapak itu sopir itu hanya nunduk ya gitu aja. Artinya dia kencing, masuk ke dalam kamar kencing. Dia kencing, nah pas dia bangun, waktu dia selesai kencing, dia menuju ke bus itu tuh ternyata di dalam bus itu udah nggak ada orang. Dilihat kok nggak ada penumpang. Dan dilihat di situ hanya ada satu orang yang duduk di dekat supir, di belakang supir, hanya cuma dia sendiri orang. Akhirnya dia masuk ke dalam, terus dia lihat kiri kanan nggak ada orang. Pada kemana orang itu bilang? Terus dia iseng-iseng, dia nanya, "Misi Pak, pada kemana ya orang-orang gitu ya?"
Sopirnya kok nggak ada juga. Terus dia hanya menoleh ke samping. Dia seperti kayak disenyum, hanya begitu aja. Begitu, jadi dia nggak ngomong apa, gitu aja kan. Nah, ya udahlah, terus dia duduk. Gak lama kemudian beberapa orang itu naik, tapi mukanya yang dia inget itu mukanya seperti kayak pucat semua dan nggak ada ekspresi gitu. Jadi naik, duduk semua, dan si sopir pun juga naik. Itu ngeliat ke belakang, sempat si sopir itu ngeliat ke belakang, pandangannya itu pas ke mukanya si Hari, pandangan muka si Hari, terus bilang, dia hanya terus nunduk ini, selamat datang, dia bilang gitu. Hari bingung, selamat datang, kenapa kok selamat datang? Dia tutup pintu, akhirnya bus itu berangkat kembali. Bus itu berangkat, nggak lama kemudian sampailah dia di Sukabumi. Nah, pada daerah masuk Sukabumi itu dia tidak berhenti di terminal. Dia bilang sama orang-orang, silakan turun di sini, bus tidak sampai ke terminal, mohon cari ke penumpang yang lain. Dia bilang itu. Aduh, dia kesel juga ya, kok begini sih servis. Tapi dia bilang, Pak, saya ini kan bukan orang sini, saya nggak tahu jalan kemana. Nggak apa-apa Pak, itu banyak nanti, katanya, banyak nanti ada ini kok, angkutan umum itu yang menuju ke terminal. Itu nggak jauh kok terminalnya. Dan dia juga kayak agak-agak ingat gitu ya, oh ini mungkin iya nih, nggak jauh gitu ya. Itu bilang aja dari bus Sekarwangi gitu ya. Penumpang bus Sekarwangi ini diturunkan di sini dan mau itu minta numpang sampai ke terminal, pasti mereka akan terima, itu udah kebiasaan di sini Pak gitu. Dia dengan kesel, dia ya udahlah, dia turun gitu kan, dia turun. Terus dia lihat kiri kanan tuh orang-orang yang lain yang turun tuh udah pada entah kemana, jalan sini jalan sana, tinggal dia seorang diri saja. Dia seorang diri, terus dia lihat kiri kanan gitu ya. Dia sambil nunggu angkot yang katanya mau datang itu belum datang juga. Dia lihat kiri kanan gitu, nggak banyak rumah, hanya beberapa rumah saja, rumah-rumah kita rumah desa gitu ya, tapi hanya beberapa aja gitu. Jadi dia sambil nunggu gitu, nggak berapa lama dia lihat ke kiri, di sana ada sebuah rumahnya berbentuk kayak rumah kayu kuno gitu ya. Terus di sana ada berdiri seorang ibu-ibu gitu, pakai baju kebaya gitu, tapi dia kayak melambaikan tangannya gitu, hanya begini aja. Terus ya dia Hari pun juga ya begini juga gitu. Ya udahlah, mungkin orang kampung sini ramah-ramah kali kan, dia tunggu lama gitu. Dia lihat lagi udah nggak ada tuh ibu, jadi berarti ibu itu udah masuk rumahnya kali ya. Dia tunggu lagi lama, nggak datang nih si angkot. Kemana angkot ini lama gitu, setengah jam, 1 jam nggak ada juga. Akhirnya udah, ini kan hari udah gelap sekali dan kabut juga udah mulai turun ya. Ini gimana ini ya, kok nggak ada kabut, nggak. Terus dia buka ponsel dia ya, dia coba telepon ke kakak-kakaknya. Ternyata teleponnya nggak ada sinyal loh. Padahal Sukabumi kan biasa, daerah Sukabumi itu kan umum, artinya internet segala macam tuh udah nyala gitu. Dia lihat di HP dia nggak ada sinyal sama sekali, nggak nyambung. Dia telepon lah kakaknya, dia coba telepon kakaknya, ada ringnya, ring, tapi nggak ada yang ngangkat, ring terus. Dia telepon pembantunya juga di rumahnya, ring, nggak ada juga. Beberapa kali dia telepon orang-orang yang dia kenal dan dia tahu, nggak diangkat, tapi suara telepon berdering. Akhirnya dia bilang, ini kok aneh ya, coba saya dan dia lihat rumah-rumah yang ada itu nggak ada satupun juga lampu yang nyala, hanya lampu rumah ibu yang tadi yang begini itu. Akhirnya dia ke sana, coba tanyain ke ibu itu. Dia ketok-ketok, assalamualaikum Bu, gitu kan. Nggak ada yang keluar. Terus nggak lama kemudian itu dari samping itu ibu itu keluar, aya naon gitu kan, dia orang Sunda kan. Enggak Bu, saya nanya ini katanya ada angkot yang mau datang sini ke terminal, saya diturunin di sini, jadi saya lagi nunggu gitu. Biasa datang apa enggak? Terus ibu itu bingung. Angkot, dia bilang gitu kan. Di sini mah nggak ada angkot, dia bilang gitu. Loh, maksudnya gimana? Nggak ada kendaraan di sini, nggak ada kayak gitu-gituan, dia bilang gitu. Nah, ini saya di mana Bu? Terus ibu tuh sambil kayak nyiri kayak apa gitu, dia pengen, dia ketawa aja dia.
mundur masuk ke dalam, ke belakang, lewat belakang rumah itu. Lah si Hari, kenapa itu ibu? Dia ke belakang, nyari si ibu itu, dia ke depan lagi, dia lihat rumah yang ibu itu tadi berdiri, itu ternyata rumah tua loh, bukan rumah, itu rumah kosong. Dia lihat ke dalam gitu, nggak ada di dalam tuh, kayunya tuh udah berantakan, udah bahkan ada kayak akar juga udah masuk dalam rumah itu. Dia bilang, ini apa ini? Itu kan udah gelap sekali ya, jadi dia seorang diri ini di tempat gelap gitu loh. Saya pakai senter HP dia nyala-nyalain, dicari. Setiap rumah tuh udah ketok, Assalamualaikum, dia lihat ke dalam. Itu juga sama, setiap rumah tuh ada kira-kira 4-6 rumah, 5-6 rumah gitu. Sama kondisinya, rumah tua semua, rumah enggak. Jadi dia sekeliling nih, dia berada di mana ini? Jadi kelihatannya kalau saya tangkap ceritanya hari ini dibawa oleh entah ya, sekelompok jin mungkin ya. Itu dimainkan, diarahkan ke tempat yang lain, ke tempat para jin itu berada. Jadi bukan ke arah terminal gitu. Jadi dia di stop di situ memang sengaja dipusingkan, ditaruh di tempatnya yang nggak entah berantah di mana gitu. Jadi dia bingung sekali, dia udah malam, udah mulai dingin. Dia ambillah jaket dari dalam tasnya, dia udah mulai pakai jaket karena udah agak dingin. Di jalan, dia entah kemana, dia mondar mandir. Dia udah agak lapar juga, bulu kuduknya juga udah rada berdiri juga karena ini nggak ada orang satupun juga, nggak ada loh. Akhirnya dia bilang, ya udah saya tunggu sebentar, siapa tahu ada yang lewat. Nggak berapa lama kemudian ini ada kereta lewat, klik, terus ada kayak suara bel di kuda tuh kan sudah ada kayak belnya tuh, cining. Sudah ada kereta lewat, cining. Dari jauh udah ada lampu, kayak lampu sentirnya di depan itunya. Stop pak. Si bapak itu stop. Balik ke mana, kata si bapak itu. Mau kemana, kata si bapak. Bilang, Pak, saya ini tadi disasarin atau apa nggak tahu, di stop sama bus saya, terus ditaruh di sini, katanya mau ada angkot lewat, itu bisa nganterin saya ke terminal. Oh ya udah, ikut aja sama saya, kata si kakak, nanti saya anterin ke sana. Alhamdulillah, kata si Hari. Aduh Pak, makasih Pak ya. Duh, saya sendirian di sini nih Pak. Nggak apa-apa, ada Abah di sini, jangan takut, kata si tukang sadel, si tukang kereta itu. Naiklah dia ke kereta itu, jalan. Nggak berapa lama si Hari nanya, Pak, ini daerah apa sih nih Pak, kok kayak asing banget, saya belum pernah lihat ke sini. Terus si bapak itu bilang gini, Aden itu berada di tengah-tengah kita, dia bilang itu. Kenapa Aden itu ditaruh di sini? Sebetulnya saya udah tahu. Kata si Hari ini ya. Maksudnya gimana Pak? Ya Aden itu diperintahkan ke sini itu sebetulnya untuk menghadap ke saya, dia bilang itu. Si kereta itu tiba-tiba berhenti, kletek, grining gitu, kletek. Terus dia menghadap ke si Hari. Hari juga menghadap ke dia. Pak, jangan macem-macem lah Pak, maksudnya gimana? Saya diutus sama Abah Anom, dia bilang itu. Abah Anom adalah yang berada di dalam tubuh Aden, supaya Aden itu tahu bahwa Aden itu harus selalu ingat kepada kita ini. Saya adalah salah satunya pembantu dari Abah Anom yang menjaga Aden. Jadi Aden jangan macam-macam, kalau sudah dikasih sesuatu sama leluhur kita itu harus Aden pegang. Sekarang Aden itu harus balik ke makam ibu, itu ambil kotak lagi, Aden pegang. Kalau Aden tidak pegang kotak itu, maka akan terjadi beberapa hal yang mengerikan, yang lebih mengerikan daripada ini. Si Hari jantungnya merasa kayak mau copot. Dia kan gak kenal orang ini. Tiba-tiba orang ini kok cerita tentang begituan. Dan dia juga ingat bahwa kotak itu kan ada di pusara ibunya. Dia hanya nunduk aja, dia terus, ya ampun Pak, saya kan gak mau, maksudnya tuh bukan apa-apa, saya tidak mau memegang ilmu itu. Tanpa sengaja si Hari menceritakan curhat.
kepada si kakek ini. Kakek itu bilang gini, Den, sudah terlambat. Aden ini sudah bersama-sama sama kita. Suka tidak suka, Aden harus dengan kita. Sekarang Aden saya antarkan ke terminal. Nanti dari terminal Aden upayakan sendiri ke makamnya Ibu Aden. Ambil lagi itu kotak, Aden pulang ke Bogor, kemana aja simpen. Kalau Aden tidak ambil kotak itu, saya kasih tahu ya dari sekarang, macam-macam hal yang akan menimpa Aden. Ngerti ya, Aden? Dia seperti kayak dimarahin sama orang yang sepuh gitu ya. Terus dia diam aja. Ya udah, kata si bapak, sekarang Abah anterin ke terminal, jangan macam-macam lagi ya, katanya. Dia hanya nunduk gitu aja. Akhirnya sampailah di terminal yang tadinya kelihatannya entah di mana, tiba-tiba ada di depan dia aja tuh terminal. Udah sampai di terminal itu, tiba-tiba terminal busnya itu yang biasa dia turun. Nah di situ dia turun, si kakek itu hanya bilang ya udah sampai ketemu lagi gitu. Ingat ya gitu. Jalanlah tuh kereta sering. Ketika kereta itu sudah hilang, aku sadar bahwa dia di tengah-tengah terminal itu kan. Terus dilihat kiri kanan gitu, ada beberapa orang yang duduk di warung, beberapa ojek. Terus segitu dia bilang sama Kang Ojek, saya cariin penginapan dong sekitar sini. Oh ada Pak, ada di sini. Cuman sampai besok aja katanya. Ya ada. Diantarkanlah sama si ojek ke penginapan. Nah ini kejadian benar yang ini. Ke penginapan, dia masuk penginapan, dia nginep di situ, dia mandi segala macam. Dia ketakutan, ya ampun. Jadi mereka itu siapa tadi yang nganterin saya sampai ke satu tempat itu, dan si Abah ini siapa? Dia cuma bingung sekali. Akhirnya besoknya dia pagi-pagi dia sudah beli kembang-kembang setaman, dia mampir ke makam ibunya. Gak lupa dia juga bawa skop kecil ya. Dia coba inget-inget di mana dia tanam itu kotak itu. Akhirnya dia ketemukan, setelah digali kotak itu dan diambil, dibersihkan, terus dia masukin ke dalam saku. Dia tutup lagi lubang itu, terus dia baca doa, baca yasin segala macam untuk ibunya dan untuk kakeknya. Mohon maaf atas segala apa yang telah ia lakukan. Terus begitulah seterusnya dia ziarah sampai keesokan harinya. Esok harinya dia menuju ke terminal. Secara gampang, nggak ada masalah, dapat bus dan busnya itu enak sekali. Pulanglah dia ke Bogor. Jadi itu pengalaman dia waktu dia disesatkan oleh sekelompok jin karena hal itu tadi. Dia telah melanggar itu ya, apa namanya, perjanjian itu dia tinggalkan kotak merah itu di kuburan ibunya.